Oke, selamat datang kembali di channel saya, di channel Junior Pasadi TN. Bagi kalian yang menonton, silahkan komen, like, and subscribe the video agar tekan bunyi loncengnya. Untuk itu kita membahas apakah masa save Indonesia itu acara settingan. Yang pasti emang kalau di Indonesia ini kan acara masa save Indonesia ini kan merupakan acara yang paling paling bagus lah, yang paling banyak ditonton lah. Karena masa save itu banyak cabangnya, ada masa save Australia, masa save Amerika Serikat, masa save Brazil, masa save Rusia, masa save Italia, dan masih banyak lagi. Yang tentu kalau di Indonesia yang kita tahu kan masa save Indonesia dengan juri yang sangat galak tapi tegas lah, kayak save sekarang yang kita tahu kayak Chef Juna Rorim Pandey lah, yang kita tahu, yang kita kenal dengan Chef Juna itu kan merupakan chef terbaik yang ada di Indonesia sampai saat ini lah. Dia kan Chef Juna ini kan dulunya pernah juri masa chef Indonesia, pernah dia sketchup Indonesia, dan juga di program TV dia dulu di Global, yakni Arjuna. Sedangkan untuk yang kedua kan ada namanya Chef Anot Purnomo, yang kita tahu kan dengan sebutannya istilahnya Chef Anot. Ada mati dia merupakan chef yang terkenal lah setelah Chef Juna Rorim Pandey lah. Ya, dia banyak juga menghiasi TV Indonesia, terutama acara masa chef Indonesia inilah. Karena dia sudah menjadi juri masa chef Indonesia tuh sejak season ketiga lah, sampai sekarang dia masih ini aktif lah. Dan yang terakhir ya yang kita tunggu-tunggu, yang paling cantik banget, ini Chef Renata Muluk lah, atau yang kita kenal dengan Chef Renata. Dia ini kan sekarang ini merupakan chef idaman banget lah mungkin bagi Pak kaum Adam ya. Kalau lihat Chef Renata ini kan cantik banget ya, luar biasa lah, udah mati. Ya mungkin yang kita tahu dia ini juga merupakan juri ketiga yang terbaru lah. Dia kan baru jadi juri masa chef Indonesia tuh dari season 5 lah sampai sekarang ya, sampai season 11 lah. Tapi kalau dari ketiga karakter ini, dari ketiga chef ini, yang paling terkenal justru Chef Juna Rorim Pandey. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai pengalaman di masakan Prancis dan masakan Jepang, yang dulu pernah kerja di restoran dia di Amerika Serikat yang kita tahu lah. Soalnya emang dia ini karakternya kuat, tegas, galak juga. Apalagi gue waktu nonton Chef Juna ya di acara masa chef Indonesia yang pertama sama season 1 season 2 gue pernah nonton tuh. Gue sering banget nonton masa chef Indonesia tuh. Emang dari zamannya gue nonton tuh 2011 sama 2012 itu Chef Juna tuh waktu itu galaknya luar biasa, bukan main. Wah, ngeri itu. Kadang makanan dilempar, kadang kalau ya kayak makanan banyak lah pokoknya, makanan biasa aja sampai dia nggak mau makan, dia pernah itu kayak gitu galak lah waktu itu kan. Ya emang yang terkenal sampai sekarang nih Chef Juna Rorim Pandey, karena dia punya restoran bernama Kofus juga lah, yang kita tahu lah. Ya, sampai saat ini juga makanannya mewah-mewah lah, mahal lah, udah mati. Ya itu karena dulu kan juga Chef Juna Rorim Pandey ini punya restoran namanya Jack Rabbit lah waktu itu di tahun 2010, cuman udah bangkrut lah. Karena gue juga nonton video YouTube-nya waktu di channelnya Chef Anot Purnomo lah. Ya mungkin kalau emang ketiga chef ini emang mempunyai di Indonesia nih mempunyai minat, ada mati melihat ketiga chef ini kan bukan tiga chef terbaik lah. Setelah Gordon Ramsay ya. Emang Gordon Ramsay juga yang kita tahu juga kan dia ini juga lah yang pendiri masa chef Indonesia juga, dan juga Hell's Kitchen yang di sana di Amerika Serikat lah. Emang kalau kita berbicara masa chef Indonesia nih tidak terlepas dari settingan ya. Gue kadang nonton juga, kadang pemenangnya yang gue tahu kan keturunan Tiongkok semua kan, rata-rata lahir di Indonesia tapi keturunan Tiongkok lah, udah mati. Gue juga kan, tapi untuk waktu season pertama sih yang gue tahu cuman Lucky Andriono doang waktu itu lah. Tapi emang waktu itu Lucky lawannya Agus lah waktu itu ya, Agus Batik. Yang gue kenal dulu Agus Batik lah, gue nonton waktu itu. Kalau sekarang nama lengkapnya Agus Sasirangan. Nah itu terkenal lah, sampai season pertama gue nonton tuh seru banget lah waktu itu. Mungkin gue zaman SMP kali gue nonton lah itu lah, udah lama banget. Mungkin itu season 2 itu yang dimenang oleh Bu Chef Bu Desi waktu itu, Tisnawati. Itu terkenal banget itu, sampai
OP menang 12 kali atau 13 kali gitu menang lah waktu itu. Lawannya Opik dulu kan dari Black Team juga, baru posisi kedua dia baru. Baru yang ketiga Ken tuh, gua kenal, gua sering nonton waktu itu soalnya dia apa ya, masak, cuman kadang dia ceroboh masaknya, cuman beda lagi emang tiap orang punya masak itu beda-beda karakter lah ya, mungkin kita tahu lah. Terus juga season MasterChef Indonesia season 3 gue nggak nonton waktu itu, cuman ya waktu itu taunya yang kita tak kenal sampai di YouTube sekarang mungkin William Gozali, atau yang kita kenal dengan Will Goz lah ya, itu terkenal lah sampai MasterChef Indonesia season 3 yang gue tahu. Gue nggak nonton saya waktu itu kan nggak terlalu ini banget. Sama yang season 4 waktu itu si siapa, Luvita waktu itu yang gue tahu sih, cuman pas gue nontonnya di YouTube doang waktu itu. Yang jurinya ya juri MotoGP sekarang Matteo Guarinoni ya, sama Stefano Punomo yang gue tahu kan. Dia waktu itu MasterChef Indonesia season 4 tuh lagi turun banget lah ratingnya, karena baru 2 juri doang, karena Chef Juna waktu itu nggak ada lah waktu itu. Chef Juna baru pertama tuh awal masuk MasterChef Indonesia tuh waktu season 1 sama season 2 lah, dan muncul lagi baru season 5 lah. Nah gue kalau MasterChef Indonesia baru bangkit lagi tuh pas MasterChef Indonesia season 5. Nah itu udah banyak banget tuh talenta, udah banyak banget ya di situ tuh. Gue nonton seru banget itu, sampai banyak makanan dibuang, dilepeh, banyak lah pokoknya. Ya mungkin yang gue tahu ya apa ya, emang pada waktu itu gue nonton MasterChef Indonesia season 5 ini apa ya, dibilang tontonan seru lah waktu itu lah. Banyak peserta yang jago-jago kayak Mama Yulita, terus siapa lagi, Fanny, Kai, Elin waktu itu banyak lah. Andy juga waktu itu jago juga, walaupun dia agak miss banget lah. Bukhari waktu itu yang apa, gue Tempoyak kalau nggak salah tuh dia terkenal. Bukhari, Devina juga udah terkenal sekarang di YouTube lah, dia lagi jago banget lah. Makanya waktu itu season 5 nih MasterChef Indonesia season 5 nih emang the best pada saat itu ya tontonannya. Sampai kakak gue nonton waktu itu juga seru emang. Ya emang waktu itu dimenang oleh Fanny lah waktu itu emang, ngalahin si Kai waktu itu kan. Ya dia kan kadang ya gue kadang kocak juga sih nontonnya tuh, aduh. Yang paling drama sih waktu itu ya, yang heboh kan waktu itu Elin ya datang kan di top berapa gitu, comeback tim lah, ada mati. Nah itu sampai top 3 lah waktu itu emang. Emang sih gue akuin si Elin cantik sih, emang gue akuin juga nonton waktu itu seru banget lah. Emang sih waktu itu ya beda lah. Dan akhirnya waktu itu menang Elin waktu itu. Bukan Elin sih, waktu Elin mah posisi 3 dia. Yang pertama baru si sekarang Fanny lah udah mati. Nah season 6 seru waktu itu, gue juga nonton sih waktu itu. Yang menang Ko Erik, emang jago banget nih orang, jago banget pokoknya. Ko Erik waktu itu jago lah ngalahin ini. Dia masakan barat, masakan Cina, masakan Indonesia tuh jago lah di Ko Erik. Yang kedua Firhan ini sekarang terkenal di IG ku juga, sering nonton dia di IG dia. Cuman kalau Firhan ini kan finalnya paling ceroboh lah waktu itu, udah final. Padahal ya emang paling jago sih sebenarnya sampai final dia. Cuman sayangnya lagi kadang dia ceroboh gitu, nggak beda lah. Emang yang lagi locknya Ko Erik sih emang jago, dia teliti banget ya dalam memasak itu lah. Emang masak itu harus teliti banget, apalagi kadar dari bumbu-bumbunya ya. Ya emang sih penting itu. Dan yang lucu lagi di MasterChef Indonesia season 7 tuh yang paling kontroversi yang gue nonton tuh, asli tuh bang, waduh parah juga tuh gue nonton. Cuman yang waktu itu unggulannya bukan Jerry atau si Audrey, waktu itu si Nindi waktu itu ngeri juga tuh. Wah udah sampai berapa kali menang tuh, 8 kali gue nonton. Cuman ya finalnya dia di prank baru top 3, baru dia dieliminasi di top 3 lah. Ya, emang kalau gue bilang season 7 yang paling kesohor emang Nindi sih waktu itu kan, sampai teman gue juga demen sama si Nindi ini kan. Mungkin emang Jerry lagi waktu dari awal dia Jerry belum ini jago banget, belum pas masuk muncul sebagai Black Team, baru tuh Black Team akhirnya bisa menang melalui Jerry lah. Dan mati ya mungkin Jerry kan juga dia kan anak Enhai juga lah, ada mati kan, Akbar Enhai. Gue tau lah emang Enhai itu emang paling terkenal di sekolah pariwisata yang paling terkenal di Bandung ya,
ini Enhai emang terkenal, dia mencetus banyak save lah waktu itu. Emang Jerry salah satunya, dia ini juga ya mas, sayang banget ya Nindi emang nggak juara waktu itu. Emang skillnya jago juga sih, emang Nindi ini ngeri lah, udah mati kan waktu itu kan. Ya mungkin banyak banyak orang sindir waktu itu, emang peserta MCI banyak yang sindir Nindi ya, mungkin karena dia apa ya, mungkin cemberut atau gimana lah, udah mati kan mungkin, ya nggak tahu juga lah. Gue emang kalau nonton sih seru, tapi yang menang emang waktu itu si Jerry emang season 7. Cuman yang heboh kan season 8 loh, zamannya Lord Adi tuh, nonton tuh seru banget tadi. Cuma yang menang si Jesselyn lah waktu itu, nggak terlalu ini banget lah. Cuman yang paling terkenal sampai sekarang yang kita tahu Lord Adi lah waktu itu, emang terkenal banget di season 8 nya. Udah paling sama Jesselyn sama Natia yang terkenal lah. Udah selebihnya mah itu tuh aja paling, kayak Brian, kayak Fabs, ya itu terkenal lah. Cuman kalau rasa kekeluargaannya yang gue nontonnya emang season 8 sih, emang paling the best sih. Masa Chef Indonesia season 8 yang paling the best yang gue akuin. Ya mungkin emang yang menang season 8 Jesslyn, harusnya Lord Adi ini sampai sama kayak Nindi. Cuman kalau yang apes lebih apes Nindi daripada Lord Adi, karena Lord Adi hanya nggak di prank, cuman dia pulang karena mungkin di setnya kurang kayak daripada di setnya Natia waktu itu. Akhirnya dimenangkan oleh Lord Adi sendiri lah, dan berujung Lord Adi hanya di posisi ketiga lah. Dan ya oke lah. Terus habis itu juga di season MCI season 9 ada mati dimenangin oleh Cheryl waktu itu lah. Padahal waktu itu yang gue jagoin si Arsan waktu itu. Arsan nih jago lah, dapati nggak pernah masuk PT, nggak pernah ini, jago lah masaknya nih. Dia mungkin kadang gue nonton juga salah juga sih sama Arsan nih, nggak sampai PT banget lah. Nah kan pada PT Cheryl, Palito, PT paling. Ya emang MCI season 9 nih ada dia pesertanya, gue lebih lihat kreatif sih, udah mati gue. Udah memasaknya nih dia kreatif banget lah pokoknya lah waktu itu. Ya, tapi emang waktu itu emang Arsan lagi, dia emang nyoba eksperimen cuman gagal lah. Ya emang waktu itu yang menang juga Cheryl sih, emang jago dia, emang lulusan Lego Don Blue yang gue tau lah. Itulah emang lagi nggak apa ya, lagi apa saja masih Arsan, tapi ya mau gimana lah, dia terima di posisi 3 lah. Harusnya dia juara sih kalau menurut gue ya, emang jago banget lah dibanding Cheryl sama Palito lah, jauh lah. Terus juga masa chef Indonesia season 10 ini juga masa chef yang paling apa ya gue bilang ya, biasa aja sih kalau gue ya. Kalau gue nonton masa MCI season 10 nggak jago-jago pesertanya, kadang ada yang jago, ada yang bagus, ada yang enggak mungkin ya. Cuman yang gue kocak itu kan challenge yang sih itu ya, yang gue tahu kan Abdi Masa Chef tuh, gue sering nonton tuh, gue liat IG ya nih, wah ini orang ngeri juga nih gue. Dia ngasih challenge kepala kambing, kepala peserta lah, dan banyak tuh yang kena tuh peserta, kayak Mario, kayak Vivi waktu itu terkenal, kayak Rahman dulu dia bikin apa gitu lah, pokoknya kacau lah pokoknya waktu itu. Emang sih banyak yang attitude-nya bagus, kayak Sensen, kayak Ciwina, banyak lah. Gue nonton, kadang nonton sama Gio juga bagus. Cuman ya bagi emang masih chef MCI season 10 nih kocak-kocak sih orangnya. Kayak mungkin yang gue tau kayak si Raffi juga, Fahmi dulu, kayak Emi juga kocak tinggi, cuman kocak banget lah pokoknya. Emang kadang gue liat MCI season 10 nih kocak-kocak orangnya sih, asik gitu. Terus kayak Madam Ana juga waktu itu emang heboh lah dengan ininya lah, dengan kejulitannya lah. Waktu itu gue nonton seru banget. Tapi yang gue kaget pasti Black Team sih waktu itu yang paling seru ya, karena orang pada peserta MCI pada saat itu ngeremehin Black Team lah, kayak Sensen, Mario, kayak Vivi, kayak Agnes, Ciwina, sama Ana lah waktu itu diketawain lah itulah. Ya mungkin waktu itu yang pemenang kayak Gio ya. Gio emang attitude-nya walaupun gini bagus deh, attitude-nya nggak pernah ngejatuhin lawan, nggak pernah ini. Sedangkan yang lain pada ngejatuhin lawan terus ya, mungkin banyak lah. Tapi yang gue salut di MCI season 10 nih, karakternya apa ya, unik-unik gitu ya, kayak Syahril lah, dia mati kan rambutnya gaya punk tapi nggak kriminal banget lah, udah mati. Ya itu emang panutan sih gue kadang. Tapi Syahril apa ya, jago sih, sampai top 4 juga udah pencapaian yang bagus lah, udah mati. Ya mungkin emang kalau dari attitude ya Gio yang paling the best ya, sama Sensen sama Ciwina ya, kita
kita perlu apresiasi lah. Dan mati kan nggak terlalu ini, nggak perlu, dia nggak pernah menjatuhkan lawan, nggak dia mah. Gue selalu sih kalau attitude kayak gitu ya, mungkin ya kita perlu diterapkan dalam sehari-hari lah. Mungkin gue harus mencontoh kayak Sensen, kayak Gio sama Ciwina tuh harus kita contoh lah, panutan lah. Dan terakhir ya MCI sekarang sih, MCI season 11 nih kan gue apa ya, pesertanya meningkat lah, dalam arti kan apalagi di top 10 lah, dalam arti udah box berarti kayak mungkin yang gue tahu yang paling berpotensi menang tuh Kiki lah, dalam arti gue liat nonton nih bagus berarti plating makanannya gitu. Cuman ya kita nunggu aja lah apakah Kiki bisa menang atau enggak, atau menang Cindo lagi dari Belinda atau Snake lah. Ya kita tunggu saja. Berarti kalau MCI yang menang adalah dari keturunan Tiongkok ya wajar, berarti emang ada yang salah nih dengan acaranya. Cuma kita balik lagi, kita tunggu saja kelanjutannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.